Nah, ini kontrak kuliah dari eh, kegiatan belajar mengajar kita ya. Jadi kuliahnya adalah struktur data, kodenya KSF 1503. Nah, ini untuk mahasiswa prodi informatika ya. Semesternya itu untuk semester genap tahun ajaran 2020 dan 2021. Nah, mata kuliah ini belajar atau mempelajari tentang apa saja. Di mata kuliah ini kita belajar cara untuk mengorganisasikan data pada program untuk menyelesaikan kelas persoalan tertentu secara efektif dan efisien. Selain itu juga dipelajari algoritma-algoritma yang berasosiasi dengan struktur data tertentu. Ya, jadi kalau Anda bikin program, itu kan datanya itu biasanya diletakkan di variabel-variabel ya. Nah, bagaimana cara Anda menyusun variabel-variabel tersebut ya, atau membuat struktur variabel-variabel tersebut itu sangat berpengaruh ya kepada logikanya. Kalau kita bisa menyusunnya secara tepat, logikanya itu akan gampang. Jadi kalau kita nyusunnya nggak tepat, logikanya itu juga akan rumit ya. Nah, sebagai contoh misalnya kasus atau permasalahan sorting ya. Sorting itu mengurutkan bilangan dari kecil ke besar maupun besar ke kecil ya. Kalau Anda menempatkan bilangan-bilangan yang akan disorting ke variabel biasa, maka logikanya itu akan menjadi rumit ya. Ruwet banget. Kalau Anda cuma misalnya 3 bilangan itu mudah. Bilangan A, bilangan B, bilangan C. Bilangannya langsung diisikan ke variabel-variabel tersebut itu gampang. Tapi coba bilangannya ditambah, misalnya 10 bilangan. Ruwet sudah. Ya. Codingnya itu malah mungkin lebih dari 50 baris mungkin. Hanya untuk mengurutkan 10 bilangan. Bagaimana kalau 100 baris? Nah, itu bisa-bisa ribuan baris ya. Itu kalau Anda menggunakan struktur data yang nggak tepat, ya, yaitu apa? Dimasukkan masing-masing bilangan dimasukkan ke variabel tersendiri yang terpisah. Ya. Tapi kalau Anda misalnya pakai struktur data yang tepat, ya, misalnya apa? Misalnya array, ya, array. Jadi Anda misalnya mensorting 1000 bilangan, dimasukkan ke array bilangannya. Nah, untuk melakukan sorting itu sederhana ya. Mungkin 4-5 baris selesai. Nah, itu merupakan contoh ya, bahwa bagaimana cara kita memilih struktur data atau variabel itu sangat berpengaruh kepada logikanya. Kalau kita memilih struktur data yang tepat, maka logikanya bisa menjadi jauh lebih sederhana. Ya. Selain itu, waktu eksekusinya juga bisa lebih tepat. Ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari ya di mata kuliah struktur data ini. Jadi kita berusaha atau belajar menyelesaikan jenis-jenis persoalan tertentu menggunakan struktur data yang tepat. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita belajar beberapa hal ya. Bahan kajian dari mata kuliah kita antara lain yang pertama ADT, Abstract Data Type, ya. Jadi bagaimana kita mendesain dulu struktur data yang tepat untuk kita, ya. Nah, itu merupakan inti dari Abstract Data Type. Kemudian pengantar pemrograman objek oriented ya. Anda kan masih semester 2. Resminya PBO itu nanti semester 3. Nah, tapi untuk mata kuliah struktur data itu kalau menggunakan pemrograman objek itu jauh lebih mudah. Ya, makanya nanti kita menggunakan objek oriented. Nah, itu nanti kita beri pengantar dulu, ya. Kemudian rekursi, ya, rekursi. Rekursi itu merupakan suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri.
Nah, itu merupakan fungsi yang banyak digunakan ya di struktur data. Karena rekursi itu bisa membuat codingnya lebih sederhana. Ya. Kemudian yang keempat array, kemudian 5 list. Nah, mungkin di sini Anda belum pernah tahu ya. Kemudian stack queue. Jadi ada struktur data yang sifatnya mirip stack dan queue ya. Stack itu tumpuan. Kalau queue itu artinya antrian. Kalau stack itu apa? Sifatnya last in first out ya. Kalau di tumpuan kan yang datang terakhir ditumpuk paling atas ya. Nah, kemudian kalau mau ngambil, nah, kalau orang malas biasanya yang atas dulu. Sehingga yang dipakai kalau baju ya itu saja. Sifatnya last in first out. Ada juga queue. Kalau queue itu struktur data yang first in first out ya. Kemudian ada heap. Nah, heap ini bisa digunakan untuk melakukan sorting dengan sangat efisien ya. Kemudian tree graph. Anda semester ini juga belajar graph kan ya. Nah, di sini Anda belajar bagaimana mengimplementasikan graph dalam bentuk coding ya. Kemudian hashing. Ya. Dan itu merupakan bahan kajian yang akan dipelajari di mata kuliah struktur data. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut dengan penilaian ya. Nah, komponen penilaian untuk mata kuliah struktur data ini ada 3, yaitu UTS, UAS, dan tugas ya. UTS bobotnya 35%, UAS juga 35%, tugas 30% ya. Sehingga totalnya adalah 100% ya. Tapi selain itu ada bonus keaktifan di kelas. Nah, Anda kalau misalnya bertanya atau menjawab secara sukarela pada sesi online, nah itu saya catat. Sekali tanya atau sekali jawab itu saya catat 1 kali. Ya. Meskipun jawabnya keliru, ya nggak apa-apa. Saya tetap menghargai. Ya. Nanti di akhir semester, nah, itu akan saya rekap berapa totalnya. Nah, nanti dikonversi ke nilai yang dijadikan nilai tambahan, ditambahkan langsung ke nilai akhir. Ya. Karena itu silakan mencari bonus keaktifan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi mumpung masih sesi online, nggak dinilai benar salahnya, ya silakan dikumpulkan. Ya. Jangan mau rugi. Anda ikut sesi online ini pakai data Anda sudah berkurang kan? Nah, Eman kan kalau misalnya berkurang saja tapi tanpa ada poin yang dikumpulkan. Ya. Jadi silakan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Biar nggak rugi pakai datanya, silakan bertanya atau menjawab sebanyak-banyaknya. Apa-apa, saya catat. Ya. Kemudian aturan perkuliahan yang pertama mengenai masalah presensi. Ya. Presensi minimal 75% dari tatap muka dan praktikum. Ya. Ini sesuai dengan pedoman akademik. Jadi kalau Anda presensinya tidak memenuhi, maka nilainya tidak bisa di-entry. Meskipun saya memasukkan, tetap ditolak oleh sistem. Nah, ini harap diperhatikan ya, jangan sampai terkena presensi. Karena nanti nilai Anda di akhir semester itu nanti akan kosong. Kemudian bagaimana kalau misalnya Anda tidak melakukan presensi, baik karena lupa atau satu hal lain. Nah, ini ada aturannya ya. Kita lanjutkan dulu. Mahasiswa melakukan presensi secara online ya. Jadi untuk presensi itu tanggung jawabnya mahasiswa, bukan tanggung jawabnya dosen. Ya, jadi Anda melakukan sendiri ya. Baik via QR code. Nah, QR code itu dipakai kalau misalnya MMP-nya sedang error ya. Nah, kalau nggak error, kita lewat session biasa. Ya. Nah, bagaimana kalau Anda lupa melakukan presensi atau tidak melakukan presensi karena hal lain? Nah, itu kita lihat dulu sebabnya ya.
Ada yang sebab lemah, ada sebab yang memang kuat. Ya. Misalnya sebab lemah ya, kita bahas sebab lemah dulu. Sebab lemah itu misalnya apa? Lupa, ketiduran, ya, HP rusak, listrik mati, koneksi buruk. Nah, itu merupakan sebab-sebab lemah. Kenapa saya masukkan kayak HP rusak, listrik mati, koneksi buruk ke sebab lemah? Karena sebab tersebut saya tidak bisa membuktikannya atau tidak bisa mengetahui ini benar atau keliru. Ya, bisa aja kan ada alasan saya juga nggak bisa ngecek. Ya, Pak, di rumah listrik mati, di rumah koneksinya buruk, tapi saya kan nggak bisa ngecek. Ya. Pernah kejadian ada mahasiswa yang menghubungi saya, nggak bisa absen Pak katanya, karena HP-nya rusak. Tapi dia menghubungi saya lewat WA dia sendiri. Pada hari itu juga, misalnya kuliahnya jam 8, sore menghubungi saya, Pak, maaf HP saya rusak, saya tadi nggak bisa absen. Lah kamu menghubungi saya lewat apa? Nah itu kan menurut saya sebab yang lemah ya. Katanya HP-nya rusak, tapi kok menghubungi dosen. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda tidak absen karena sebab yang lemah, lupa, ketiduran, dan lain-lain? Nah, Anda masih bisa melakukan pemutihan ya. Tapi ada syaratnya. Ya. Syaratnya Anda membuat resume materi perkuliahan, ditulis tangan minimal 2 halaman folio bergaris. Anda kasih nama dan ditandatangani. Ya. Kemudian dikumpulkan ke dosen yang mengisi materi kuliah, paling lambat H+1. Ya. Jadi misalnya Anda sekarang hari ini hari apa? Kamis ya. Kamis, mungkin minggu depan Anda lupa ya, ketiduran misalnya. Anda nggak absen, ya. Kemudian Anda, waduh, saya kok nggak absen tadi. Nah, Anda boleh lakukan pemutihan. Syaratnya apa? Bikin dulu materi perkuliahannya, ya, resumenya di kertas folio bergaris 2 halaman, ya. Kemudian di-scan, maaf ditandatangani, dikasih nama, NIM, tanda tangani, di-scan, dijadikan PDF, dikirim ke saya. Paling lambat hari Jumatnya. Ya. Nah, kalau Anda mau seperti itu, maka saya bisa memberi pemutihan. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan mungkin atau kurang dipahami mengenai aturan presensi ini. Jika tidak, maka mahasiswa tidak mendapat persetujuan dosen ya untuk melakukan pemutihan. Ya. Terus bagaimana kalau sebab yang kuat? Nah, sebab yang kuat, misalnya apa? Anda misalnya, naudzubillah ya, ini masa pandemi. Saya harap semuanya bisa apa ya sehat ya nggak kena. Tapi seandainya contoh saja ini ada yang terkena COVID, terus misalnya dirawat di rumah sakit beberapa minggu, Anda pada saat dirawat nggak bisa melakukan presensi, nggak bisa melakukan kegiatan perkuliahan. Nah, itu sebab yang kuat. Ya. Kalau sebab yang kuat, Anda nggak perlu bikin resume. Ya. Setelah Anda sembuh, setelah bisa aktif, silakan menghubungi dosen. Ya. Menunjukkan buktinya. Pak, ini Pak, saya kemarin dirawat di rumah sakit selama 3 minggu. Nggak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, ini surat-suratnya kemarin. Nah, kalau untuk sebab yang kuat ini, oke, saya akan menyetujui. Ya, jadi Anda nggak perlu bikin resume, ya. Tapi Anda ya berkewajiban untuk apa? Menunjukkan buktinya, seperti itu. Ya. Kemudian meminta pemutihan di luar poin dan melebihi waktu yang telah dijelaskan tidak diperbolehkan. Ya, jadi misalnya Anda sakit di awal semester 3 minggu, terus di akhir semester Anda ngitung-ngitung, loh saya kok presensinya kurang ya, terus saya minta pemutihan aja. Ini Pak, dulu saya sakit
Ya saya nggak bisa. Kenapa Anda kok nggak dulu-dulu mintanya? Ya. Jadi setelah sembuh, setelah bisa aktif, itu kan masih minggu keberapa? Baru minta pemutihan di akhir semester. Nah itu tidak saya beri. Ya, jadi kalau Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan, tidak bisa presensi karena sebab yang kuat pun, ya jangan ditunda-tunda di akhir semester. Ya, jadi setelah Anda bisa aktif kembali, silakan menghubungi saya. Ya, kan sekarang zaman sudah enak ya, bisa menghubungi dosen via WA. Nggak apa-apa, menghubungi dosen itu yang penting tahu waktunya dan juga dengan bahasa yang selayaknya lah dosen pada mahasiswa itu seperti apa kan gitu. Oke, mengenai presensi mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Pak mau tanya Pak, Ya, silakan. kalau misal ada gangguan atau misal ada kendala mau ikut kelas, tapi saya menyertakan bukti mungkin berupa screenshot, foto atau video gimana Pak? Screenshot. Oh, kalau gini, kalau misalnya karena gangguan sistem ya, itu nggak apa-apa, nggak usah resume. Ya, langsung aja akan saya setuju. Ya, tapi ya jangan lama lah, H+1 lah maksimal. Selain itu, ya kalau bisa memang menunjukkan bukti ya. Terus kalau sistem, gangguan sistem, itu kan biasanya dirasakan oleh semua. Jadi saya juga bisa ngecek kan. Ya, kayak sekarang ya semuanya nggak bisa. Seperti itu. Jadi kalau memang sistemnya terganggu, Anda sampaikan aja ke dosen. Ya, nggak apa-apa. Jadi tanpa perlu resume. Seperti itu. Kalau bisa ya seperti menggunakan bukti. Ya, cuman biasanya kalau gangguan kan dosennya juga tahu juga karena dosennya juga merasakan. Kayak sekarang kan ya kita semuanya nggak bisa masuk ya untuk absen. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Kecurangan akademik ya. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik pada kuis atau ujian mendapatkan nilai akhir maksimal D ya. Nah, untuk masa pandemi ini kuliah online agak sulit ya untuk menegakkan itu. Kenapa? Ya, Anda bisa bebas diskusi di luar. Mungkin di grup angkatan itu pada saat ujian itu sudah tukar-menukar jawaban ya. Tapi ada kasus di mana saya bisa tahu dengan meyakinkan bahwa seorang mahasiswa itu curang. Apa? Biasanya kalau pada saat ujian, soalnya itu saya buat beberapa versi. Ya, saya buat beberapa versi. Nah, soal yang didapat oleh mahasiswa itu random. Jadi di random oleh sistem, oleh MMA. Tapi ada catatannya. Mahasiswa A dapat soal versi apa, mahasiswa B dapat soal versi apa. Nah, ketika ngoreksi, saya pernah menemukan seorang mahasiswa mestinya dapat soal versi A, tapi dia ngerjakan yang versi B. Nah, itu. Kalau dari situ kan sudah jelas ya, lawang dari MMP, dari e-learning dia dapat yang versi A kok mengerjakannya yang versi B. Karena artinya dia tinggal copy paste aja dari temannya. Nah, kalau yang seperti itu ya kena kan sudah jelas ya. Kemudian pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas silakan dilakukan secara tepat waktu ya. Kalau Anda mengumpulkan tugas tepat waktu, maka dapat nilai maksimal ya, dapat nilai full lah. Kalau telat nggak apa-apa ya, saya terima. Tapi ada sanksinya, ada penaltinya yaitu 20% per hari. Ya. Maksimalnya 60%. Jadi telat sehari 20%, 2 hari 40% ya. Kemudian 3 hari 60%. Kalau telat 1 bulan tetap 60%. Ya. Jadi biar Anda nggak putus asa. Jadi meskipun lama sudah, itu silakan dikumpulkan aja. Ya, tetap masih ada nilainya meskipun ada penaltinya.
gitu ya. Keterlambatan karena sebab yang kuat tidak terkena potongan nilai. Ya, jadi kalau Anda terlambat mengumpulkan tugas karena mungkin sakit, ya, Anda menghubungi saya aja, ya Pak, saya sudah mengumpulkan tugas tapi terlambat Pak karena saya waktu itu misalnya ya ilustrasi saja. Semoga kita semua diberi kesehatan ya, sakit dirawat di rumah sakit karena kena COVID misalnya contohnya saja, ya. Nah itu nggak apa-apa, nggak saya potong. Ya. Kemudian ujian susulan. Ujian susulan itu diperkenankan dengan alasan yang bisa diterima disertai dengan bukti. Ya. Alasan berpengaruh ke nilai. Jadi kalau Anda nggak ikut ujian, ya, karena satu atau lain hal, Anda boleh minta susulan. Nah, untuk nilainya bisa saya kasih full, bisa saya korting. Ya. Nah, itu tergantung dari alasan Anda. Ya, kalau misalnya alasan Anda kuat, misalnya sakit, ada buktinya, oke, saya kasih nilai full. Kalau sakit, tapi cuman lisan saja, nggak ada buktinya, ya saya korting. Kan saya nggak tahu benar apa enggak. Apalagi kalau alasannya ketiduran, ya, nah itu bisa saya korting banyak ya. Kalau nggak saya korting kan kurang adil ya. Teman Anda yang ikut ujian pada waktunya, terus Anda mau nyusul, bisa tanya-tanya dulu. Kan nggak adil kalau saya samakan. Ya. Kemudian tidak ada ujian ulang atau tugas tambahan untuk perbaikan nilai. Nah, kadang-kadang di akhir semester ada mahasiswa yang menghubungi saya, Pak, saya nilainya ini Pak, kurang maksimal Pak. Apa saya bisa minta tugas tambahan atau ujian ulang gitu. Nah itu saya nggak bisa memberi ya. Kalau saya beri hanya untuk 1-2 mahasiswa, artinya kan saya tidak adil. Ya. Karena itu saya tidak memberi. Nah bagaimana cara meningkatkan nilai? Aduh Pak, saya sudah mentok kalau coding Pak. Gimana ya biar dapat nilai bagus gitu. Ya, Anda bisa memanfaatkan bonus keaktifan. Ya, silakan dimanfaatkan bonus keaktifan semaksimal mungkin. Jadi dengan apa? Aktif ya pada saat sesi Zoom, bertanya atau menjawab. Ya, sebanyak-banyaknya. Di semester kemarin ada loh mahasiswa yang naiknya drastis banget. Gara-gara sangat banyak bonus keaktifannya. Ya, jadi dia nilai aslinya B bisa menjadi A. Nah, karena itu jangan disia-siakan ya, kan sudah ada jalannya yang tersedia untuk semua mahasiswa, jadi adil ya. Jadi siapapun yang mau ya silakan diambil gitu. Bagi mahasiswa yang DO, nah, untuk yang DO saya bisa membantu, misalnya Anda di akhir semester nilainya kurang, saya bisa bantu Anda. Tetapi, nah, ada tapinya, Anda harus menunjukkan kesungguhan Anda ya. Jadi jangan misalnya kuliah, Zoom jarang ikut, praktikum nggak pernah ngumpulkan laporan, tugas nggak pernah ngumpulkan, terus di akhir semester, aduh Pak, saya nggak lulus. Kalau saya nggak lulus ke DO Pak, ya saya nggak bisa bantu. Itu kan sebenarnya tanggung jawab Anda sendiri. Ya. Tapi bagi mahasiswa yang sudah menunjukkan kesungguhannya, saya bisa bantu. Ya, saya bisa bantu banyak bahkan. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Oh ya, saya minta bantuan 2 orang untuk menjadi ketua kelas ya. Karena kadang-kadang kan ada yang butuh dirundingkan ya antara dosen dengan mahasiswa. Kalau nggak ada ketua kelas repot. Nanti saya di WA satu kelas. Oke, ada yang bersedia untuk menjadi ketua kelas secara sukarela? Saya butuh 2 orang. Saya, Pak. Oke, namanya siapa? Ahmad Akrom. Akrom. Satu lagi. Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Haidar. Haidar. Oke, Akrom dengan Haidar.
habis sesi online saya di WA ya. Nanti saya masukkan ke grup ketua kelas. Oke, ada yang ditanyakan lagi yang lain? Mungkin. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini rencana perkuliahan kita ya, minggu 1, minggu sampai minggu 16. Minggu ini kita kontrak, kemudian minggu depan materi ADT, kemudian pengantar Object Oriented Programming, fungsi rekursif, release, ya, stack queue. Nanti di minggu ke-10 kita UTS. Ya. Kemudian mulai minggu ke-11, help, tree, graph, hashing, kemudian UAS. Nah, itu untuk materi per minggunya. Ya, sebelum kita akhiri, saya akan memberikan tips dan trik ya agar bisa menyelesaikan atau lulus dari mata kuliah struktur data dan juga dapat ilmunya ya. Ya mungkin ini juga berlaku untuk mata kuliah yang lain ya. Nah, mata kuliah struktur data untuk saya pribadi itu bukan mata kuliah gampang ya. Saya dulu ngulang struktur data beberapa kali sehingga bisa lulus. Ya. Jadi mata kuliah ini bukan mata kuliah hafalan, tapi mata kuliah pemahaman. Nah, mata kuliah pemahaman itu nggak bisa diberlakukan sistem SKS atau belajar ngebut. Ya, sulit ya. Jadi misalnya besok ujian, sekarang baru baca. Akhirnya campur aduk isinya ya. Yang satu belum paham, yang lain ada lagi. Nah, mata kuliah yang sifatnya pemahaman itu bisa dipelajari dengan baik kalau Anda belajar sejak awal semester, rutin mengulang-ulang. Ya. Jadi analoginya itu seperti Anda nanam pohon cabai lah. Ya. Dari biji sampai bisa berbuah kira-kira berapa lama? Anggap saja 3 bulan. Ya. Anggap saja 3 bulan lah. Dari biji sampai bisa berbuah. Nah, pohon cabai itu misalnya agar subur ya, harus disiram pagi sama sore. Disiram misalnya air 50 ml pagi, 50 ml sore. Ya. Nah, nanti setelah 3 bulan itu diharapkan berbuah, ya muncul cabainya. Nah, kalau Anda misalnya males-malesan, nggak rutin ya nyiram, tiba-tiba, waduh, ini sudah hampir 3 bulan ya, minggu depan ini rencananya panen misalnya. Waduh, saya ini nggak pernah nyiram, wes langsung aja saya rapel. Sehari satu pohon 100 ml kali 3 bulan, langsung dikasih 1 tong gitu. Ya nggak akan berhasil ya. Tetap malah mungkin pohon cabai Anda akan mati. Ya. Nah, yang benar bagaimana? Ya benar sesuai aturan. Misalnya pagi 50 ml, sore 50 ml. Nah, itu demikian setiap hari seperti itu. Nah, insya Allah nanti di akhir 3 bulan itu akan subur. Nah, sama juga dengan belajar struktur data. Juga ilmu-ilmu lain yang butuh pemahaman ya. Kalau Anda SKS itu nggak akan berhasil. Minimal dari ilmunya, pasti ilmunya nggak dapat. Ya. Kalau nilainya ya mungkin masih bisa lah. Mungkin Anda cari contohan sana-sini masih bisa lah, apalagi di masa online ini. Tapi Anda rugi, ilmunya nggak dapat. Ya. Ilmu ini mata kuliah yang cukup penting loh. Dulu waktu ada pendirinya Inixindo. Jadi Inixindo itu kan lembaga pelatihan komputer yang besar ya, tingkat Indonesia sudah. Pendirinya itu juga orang yang terjun langsung ke bidang ilmunya. Itu pernah cerita ya, salah satu hal yang membuat programmer itu bagus, itu apa? Kemampuan struktur data.
Jadi programmer bagus itu bisa dilihat dari struktur datanya. Nggak sekedar coding saja. Ya, kalau coding anak STM bisa coding. Ya, yang membedakan itu struktur datanya. Nah, karena itu Anda harus bisa mempelajari atau memahami ilmunya dengan baik, bukan hanya nilai. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, ya, pengulangan sejak minggu-minggu awal. Jadi mungkin kalau minggu pertama masih kontrak ya, nggak ada yang perlu dipelajari. Anda harus tahu aja kan gitu. Minggu kedua, misalnya sudah mulai masuk materi ya. Nah, usahakan dalam seminggu itu Anda ngulang beberapa kali, misalnya 2-3 kali. Ya. Nah, jadi misalnya setiap pengulangan setengah jam. Mengulang itu maksudnya apa? Dibaca. Tapi dibaca bukan dengan niatan menghafal. Ya, niatannya adalah pemahaman. Ya. Jadi dibaca dengan pemahaman, bukan untuk dihafal. Anda lakukan setiap sesi itu mungkin setengah jam, seminggu 3 kali. Nggak berat kan, ringan itu kan sebenarnya. Minggu kedua, ya materi minggu 1-2 Anda baca lagi 3 kali. Ya. Terus minggu keempat, materi minggu 2, 3, 4. Nah, itu Anda baca lagi. Demikian seterusnya. Ya, membaca dengan pemahaman. Nah, lama-lama ilmunya itu masuk-masuk sendiri. Ya, dan Anda insya Allah akan siap ketika ujian tanpa SKS. Lah Pak, misalnya ada yang bilang begini, kalau gitu minggu 13 lah saya mempelajari 13 minggu per minggunya. Ngulang 13 minggu materi. Iya, tapi ringan. Karena apa? Karena minggu yang dulu-dulu kan sudah sering diulang. Ya. Sesuatu yang sudah sering diulang, kita ketika ngulang lagi, mungkin nggak perlu membaca kalimatnya satu persatu. Mungkin hanya melihat halamannya itu, pemahamannya itu sudah ingat. Hanya melihat gambarnya aja, pemahamannya itu sudah nancep di sini. Jadi tetap masih setengah jam. Tidak menghabiskan waktu Anda. Nah, kalau seperti itu, insya Allah Anda akan menguasai ilmunya dan ilmunya akan lengket. Ya. Jadi mungkin setelah selesai kuliah, Anda mungkin berkarir di bidang pembuatan software. Nah, ilmu yang Anda dapat bisa Anda manfaatkan di sana. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan atau disampaikan. Untuk yang pertemuan kali ini, karena MMP-nya error ya, insya Allah mungkin diputihkan atau mungkin kita bisa ganti jadwal, Anda tinggal melakukan presensi saja. Ya. MMP-nya sudah bisa, Pak. Oh, sudah bisa. Kalau MMP belum sih, sister maksudnya. Oh, sister sudah bisa. Ya. Kalau gitu silakan ini melakukan presensi via QR code ya. Coba saya mau presensi QR code. Struktur data. Oke, terima kasih informasinya. Bagi yang lain yang belum melakukan presensi, silakan melakukan presensi ya. Untuk QR code-nya sudah bisa. Oke, ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya semoga selama 1 semester ini kegiatan belajar mengajar kita ya diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah ya. Anda bisa lulus dengan nilai baik dan juga pastinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kalau nggak ada yang disampaikan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.